berjumpa lagi sedulur Bonserika. Nah, sekarang saya nggak sendirian. Biasanya saya tak-takan turun kebun. Nah, ini sekarang saya sedang berkunjung di rumah salah satu tokoh bonsai di Banjarnegara. Lebih tepatnya beliau adalah Ketua BPBI Banjarnegara, Bapak Arifin Hidayat. Selamat pagi, sore, siang, Pak Arifin. Selamat sore. Apa kabar Pak Arifin? Alhamdulillah baik Mas Rakil. Mas Rakil sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini berbicara soal bonsai atau hobi ya Pak Arifin ya, karena bonsai kan merupakan hobi, lagi hobi. Sih bisa menjadikan sebuah nilai ekonomi, tapi secara umum bonsai ini segmennya hobi. Alasan Pak Arifin dulu suka bonsai itu kenapa Pak Arifin? Ya sebenarnya klasik ini ya. Jadi waktu kecil saya itu ortu itu beli tanggalan itu gambarnya bonsai. Kebetulan saya seneng gambar dan dari mungkin SMA ya saya sudah belajar nanam. Cuman teknologinya nggak seperti sekarang. Sekarang kan udah canggih lah ya. Kalau dulu masih cara-cara yang lucu lah, tapi kan ya tetap membentuk bonsai. Jadi cuman karena perjalanannya waktu, ada tuntutan harus sekolah dan sebagainya, sehingga memang terabaikan. Akan tetapi saya ada beberapa bonsai yang dari dulu itu masih terjaga, masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, itu mungkin tidak mungkin tak lepas karena itu kenang-kenangan Mas Rakil. Ada nilai historis. Ya, nilai historis itu sangat tinggi menurut saya. Berarti sampai sekarang masih ada Pak? Masih ada. Kita lihat nanti kayak apa ya pemirsa ya. Oke, itu berarti karena terinspirasi dari pohon yang ada di kalender yang Bapak beli itu ya. Bonsai. Terus begitu menekuni lagi pada saat momen apa ini Pak? Ya kebetulan saya di pekerjaan balik di Banjarnegara tahun 2015 akhir, dan saya hobinya sebenarnya burung waktu itu, tetapi saya kunjungan ke temen penjual burung, mereka itu pembolang bonsai. Oh, berawal dari pembolang. Jadi saya ketemu pembolang, saya tanya, ini dari mana kok ada pohon-pohon serut di sini? Ternyata dia bolang. Nah dari situ saya coba-coba untuk nanam lagi, yang saya dasari hobi. Akhirnya saya kenalan, akhirnya saya gerak lagi di berbonsai sampai sekarang. Sampai akhirnya ini baru secuil loh pemirsa yang ada di belakang kita ini ya. Yang lainnya wah luar biasa sekali. Nanti kita bisa berkunjung ke halaman di sekitar pekarangan sini, juga banyak koleksi Pak Arifin. Nanti kita juga lihat kebunnya, punya kebun bonsai juga ternyata. Oke, mungkin dari sekian lama bermain bonsai seperti ini Pak Arifin, sampai akhirnya Pak Arifin terpilih sebagai ketua untuk menuani Banjarnegara ini untuk membimbing teman-teman yang lain. Ada semacam apa ya, orientasi ke depan apa untuk bonsai di Banjarnegara secara umum Pak Arifin? Ya karena kebetulan saya dituakan, jadi ya macam tua itu dituakan, padahal di perbonsaian saya baru ya. Tapi karena diberi tanggung jawab, sehingga memang secara tidak langsung kita menginginkan perbonsaian di Banjarnegara itu bisa tumbuh, tidak hanya tumbuh, tetapi lebih jauh mungkin bisa menjadi salah satu mata perekonomian daripada anggota-anggota. Karena anggota-anggota kita secara mungkin persentitnya lebih besar ya. Memang orang-orang yang masih membutuhkan, saya juga masih membutuhkan, akan tetapi dalam artian kita saling membutuhkan untuk masalah secara nilai ekonomisnya ada peningkatan. Dan kita sedang mengarah arah sana, bagaimana caranya supaya bonsai kita itu tidak redup dengan katakanlah pemasaran yang susah, tapi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan perbonsaian dari sisi kualitas dan kuantitas, supaya apa? Supaya
perbonsaian kita itu bisa dianggap lah Oke, iya, dan iya. bisa laku gitu Mas. Iya, oke, oke. Artinya meskipun ini sekedar hobi dan kemudian hobi itu bisa membuahkan hasil karya yang luar biasa, dari tadinya hobi bernilai ekonomi gitu ya. Betul. Oke, baik pemirsa, sekelumit obrolan kita ya, semoga bisa menginspirasi teman atau sedulur Bonserika semuanya. Nanti kita akan mengobrol lebih jauh lagi tentang Pak Ketua PPBI Banjarnegara terkait dengan dunia perbonsaian. Oke, pemirsa Bonserika, ini tadi beringin yang diceritakan Pak Ketua ini ya. Udah berusia kurang lebih 30 tahun ini. Ini mengandung nilai sejarah yang luar biasa ini pemirsa. Nah, meskipun belum sempurna ya, karena mungkin dari awal basic tentang pengetahuan bonsai juga masih terbatas seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, sehingga kondisinya baru seperti ini meskipun udah berusia 30 tahun, masih PR-nya banyak sekali. Ceritanya seperti itu. Oke, ini cikal bakalnya bonsainya Pak Ketua, saudara-saudara, dan tentunya menjadikan kita semua menjadi semangat ya, menjadi semangat untuk berkarya di dalam bonsai. Oke, ikuti terus dan kita akan melanjut obrolannya lagi bersama Pak Ketua Bonsai Banjarnegara atau PPBI Cabang Banjarnegara, Bapak Arifin Hidayat. Oke, sedulur Bonserika, masih bersama kita di sini ada beliau Bapak Ketua PPBI Banjarnegara, Bapak Arifin. Nama kerennya siapa Pak Arifin? Arifin aja lah. Biasanya ada yang coba pakai nama keren, tapi beliau lebih menghargai pemberian orang tua, Bapak Arifin. Oke Pak Arifin, sudah sejauh ini PPBI Banjarnegara berjalan dan alhamdulillah Pak Arifin ini ceritanya periode yang keduanya ya. Iya. Setelah yang kedua pertama sudah meninggal dunia. Nah, selama ini kurang lebih berapa tahun Pak Arifin PPBI Banjarnegara? Kalau PPBI Banjarnegara berarti kurang lebihnya 5 tahun ya. 5 tahun sampai saat ini gitu ya. Ya syukur. Alhamdulillah ini udah berjalan 5 tahun Mas Iya, Adil. iya. Dan tak tergantikan. Pengen ganti jadi. Ya. Resepnya apa ini Pak Arifin? Dari apa? Manajemen mungkin ya, dari PPBI sendiri sampai selama ini awet gitu. Ya sebenarnya nggak ada resep sih. Jadi kebetulan saya memang senang dolan. Jadi mungkin kenapa PPBI Banjarnegara bisa saya anggap berkembang lah ya, karena Iya. dulu saya jadi anggota PPBI itu anggotanya masih puluhan, katakanlah di bawah 30 malah Mas Rakil ya, awal kita berdiri PPBI, PPBI. Sampai sekarang sudah menginjak mungkin sudah 800-an kalau menjadi kumpulkannya, jadi sudah banyak banget, hampir setiap kecamatan kita punya anggota gitu ya. Itu sebenarnya karena memang nggak ada yang istimewa sebenarnya, hanya jalinan silaturahmi aja Mas Rakil. Jadi kebetulan kan ya kita sering bersilaturahmi ke teman-teman yang ada di mana-mana gitu ya, sehingga mungkin dari jalinan silaturahmi itu jadi meningkatkan apa ya caranya ya, chemistry-nya lebih terjalin ya, sehingga anggota-anggota itu pada semangat lah ya, pada semangat, pada terpacu, pembolang pun semangat sampai mungkin udah habis ini duitan ya. Terus untuk kegiatan-kegiatannya sendiri dari awal saya sebenarnya hanya melanjutkan, itu ada acara Angon kan waktu itu kan, acara Angon Bonsai yang tujuannya dalam memperkenalkan Bonsai Banjarnegara kepada masyarakat Banjarnegara, yang alhamdulillah imbasnya pun sekarang sudah terlihat. Ada peningkatan, mungkin salah satunya itu. Terus
setelah kita agak rame anggota, kita mengadakan event-event lokal. Kita belum pernah event nasional, tapi lokal kita udah sering. Jadi event-event lokal itu yang mungkin menumbuhkan semangat dan antusias daripada anggota, dan juga menarik buat orang-orang yang artinya awam. iya, yang orang awam yang sebenarnya mungkin ragu-ragu untuk, sebenarnya dia rata-rata kan orang seneng seni ya. Mereka yang ragu-ragu untuk ikut karena mungkin beranggapan bonsai itu mahal, padahal bonsai itu tidak mahal, mahalnya tidak tergantung lah ya. Tergantung gitu ya. Nah, itu jadi mungkin yang hal-hal seperti itu sebenarnya kan itu sangat sepele, tapi itu membuat orang-orang itu tertarik, tertarik untuk ikut menjadi grup atau anggota paguyuban. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak ada yang istimewa, nggak ada yang istimewa. Jadi hal yang tidak istimewa tapi dilakukan dengan ikhlas, dengan kontinuitas, itu mungkin akan menghasilkan yang luar biasa. Iya, iya. Nyatanya memang anggota kita sekarang sangat luar biasa. Terus bertambah. Terus bertambah. Sampai hari ini. Ya. Masih Mungkin nambah-nambah terus. bisa dibilang selain silaturahmi tadi ya, silaturahmi, kemudian ada agenda-agenda yang jelas berjalan seperti itu ya. Iya, dan dibuat peranting sekarang Mas. Jadi di Banjarnegara itu kalau dikumpulkan mungkin sudah ada 9 ranting ya. 9 ranting dengan nama, ada Kelamara, Sukasmet, KPPU, Remen, ada BBB, ada macam-macam ya, banyak sekali. Baratas juga ada, yang ada. Dalam artian begini, kelompok-kelompok itu pun salah satu yang membuat menjadi tambah besarnya anggota PBB. Dan itu sebenarnya pembuatan ranting-ranting seperti itu untuk memudahkan koordinasi antara kepengurusan PBI cabang dengan ranting-ranting. Sehingga dalam hal katakanlah berorganisasi itu lebih memudahkan koordinasi, silaturahminya pun jadi semakin tertata, karena setiap kumpulan biasanya akan mengundang kepengurusan pusat, sehingga hubungan antara kepengurusan pusat dengan kepengurusan ranting itu terjalin hubungan yang harmonis, yang baik, sehingga misi visi daripada katakanlah PBI pusat pun nyampe kepada ranting-ranting. Iya, selalu nyambung gitu ya, nggak ada yang terputus. Iya. Dan alhamdulillah ketika PBBI menjadi sebuah wadah penggemar bonsai, memang nggak hanya untuk menyalurkan hobi saja ya kan, iya. Ya, tapi dari sisi ekonominya juga sudah mulai bergerak ya. Iya. Bermunculan pengrajin pot seperti itu ya, iya. Pengada peralatan bonsai seperti itu mungkin. Bahkan sampai ke pembudidaya. Iya, pembudidaya ini. Pembudidaya. Jadi ini sekarang sudah hampir setiap kelompok itu sudah berbudidaya penanaman bibit-bibit bonsai. Yang mana dulunya kita harus beli keluar kota. Untuk beberapa jenis pohon bonsai kita sudah berbudidaya sendiri, dan mudah-mudahan itu bisa meningkatkan ekonomi Mas. Karena apa? Kayaknya kalau kita beli terus, kita buang-buang dana ke sana-sana. Tapi kalau kita bisa berbudidaya, itu pasti akan meningkatkan ekonomi lah. Saya hanya muter di Banjar aja gitu ya. Ada nilai ekonomisnya, dan itu terbukti dari teman-teman kita yang sudah berbudidaya dan sekaligus dia memprogram daripada pohon itu, kan mereka sudah menikmati, banyak yang sudah menikmati dari anggota kita yang sudah banyak menikmati, bahkan penjualan daripada budidaya teman-teman di sini sudah sampai ke Bali Mas. Ke Bali. Wah, luar biasa. Jadi secara online kita sudah jual sampai ke Bali dengan ya harganya cukup menopang ekonominya dia ya. Okay. Lumayan. Ya, artinya dengan kegiatan budidaya itu tidak menutup kemungkinan ke depan Banjarnegara bisa menjadi sentranya bonsai. Itu yang kita harapkan, Jadi buat teman-teman bonsai khususnya Banjarnegara ataupun di luar Banjarnegara, terkhusus Banjarnegara ini saya kepingin semua bonsai itu berbudidayalah. Lahan tidak perlu luas, tidak perlu yang istimewa lah. Lahan seperti apapun tanam aja. Maksimalkan yang ada. Dimaksimalkan, dirawat dengan benar, karena perawatan
perawatan yang baik itu akan meningkatkan daripada harga bonsai itu sendiri. Dirawat dengan baik, otomatis kualitasnya Kualitasnya juga bagus. meningkat, harga mengikuti. Iya, itu pasti. Luar biasa. Jangan ragu-ragu lah, pokoknya berbudayalah. Sampai sejauh ini itu kebutuhan bahan bonsai masih kurang. Jadi masih banyak orang kita yang nyari keluar karena kurangnya bahan bonsai di kita sendiri. Oke. Nah, jadi ini buat para pengrajin atau pemerhati budidaya bahanan bonsai, jangan khawatir karena bisa dibilang pasar selalu mengikuti ya, trennya selalu naik gitu ya. Oke. Dan ini peluang untuk teman-teman semua, jadi tetap semangat, jangan pernah capek untuk mencoba dan jangan pernah kapok untuk belajar, mungkin seperti itu. Oke, semoga ini menginspirasi buat teman-teman yang menyaksikan tayangan Bonsai Rika kali ini. Oh iya, kalau boleh tahu minta bocorannya dari sekian banyak berbicara soal nilai ekonomi. Pengalaman pernah melepas pohon belum Pak Arifin? Pernah. Jadi beberapa kali memang sebenarnya sih belum sempurna ya, tapi karena adanya menginginkan dan memang apa ya, mandan karep gitu, makanya ya terjual. Itu lumayan lah, dalam artian begini, bisa untuk mengembalikan modal. Kalau saya mengembalikan modal dulu karena apa? Gitu ya. Mungkin jumlah yang saya jual masih belum begitu banyak ya. Tapi secara ekonomis itu luar biasa karena saya pernah beli bolangan hanya seharga Rp150.000, itu bisa saya jual dengan harga 15 juta. 15 juta pemirsa, luar biasa ya. 1000% ya Mas ya. Berarti ini angka sementara angka paling Angka yang tinggi. tertinggi, angka tertinggi dari saya beli bolangan ke teman-teman itu 150.000, itu terjual dengan harga 15 juta. Tapi perawatan kita memang sudah selama 4 tahun. 4 tahun. Dari yang 150.000 selama 4 tahun menjadi 15 juta. Ya lumayan fantastis lah bagi kami ya, bagi saya. Mungkin di luaran sana, di luar Banjarnegara tentunya banyak juga apa yang di atas 15 juta. Bahkan ada yang miliaran ya, sampai miliaran juta. Semoga kita bisa terus berkarya sehingga apa-apa yang menjadi cita-cita kita, terutama punya karya yang luar biasa sehingga mempunyai nilai yang luar biasa juga, bisa terwujud. Oke, pemirsa Bonsai Rika, mungkin sementara itu semoga ini menginspirasi teman-teman semua, memotivasi, dan boleh berkomen-komen nanti ya. Kita butuh saran masukannya juga atau hal yang lain. Karena kita di sini sifatnya sebatas untuk berbagi wawasan, berbagi informasi, berbagi cerita. Semoga menghibur dan ikuti terus channel Bonsai Rika. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.